Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa hadir di tempat ini pada kesempatan malam hari ini. Satu mukadimah singkat untuk mengingatkan ilmu yang pernah kami sampaikan dalam pembahasan tentang rapatnya shaf. Masih nampak di sana dan di sini shafnya belum merapat. Merapatkan shaf itu bukan hanya sekedar himbauan atau dengan kalimat lain sekedar sunnah saja hukumnya. Jawabannya bukan. Tetapi merapatkan shaf dalam salat itu hukumnya wajib. Dikarenakan adanya perintah dan adanya ancaman jikalau kita menyelisihinya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, sawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min tamami salah. Atau dalam lafaz yang lainnya min iqamati salah. Sawu artinya luruskan saf-saf kalian, barisan-barisan kalian dalam salat. Karena lurusnya saf dalam salat itu termasuk dari kesempurnaan salat berjamaah. Dilafadzkan dengan kalimat yang lainnya min iqamatis salat. Itu termasuk dari mendirikan ibadah salat. Beberapa orang menganggap hadis ini menunjukkan kepada istihbab. Hanya semata dianjurkan, disukai, disunahkan. Dan juga nggak apa-apa. Bukan, itu wajib. Bukan hanya sekedar sunnah saja. Adanya ancaman disebutkan dalam hadis yang lainnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ibadallah, saya beliau meluruskan shaf. Di waktu itu ada yang sedikit menonjol ke depan. Maka Rasul mengatakan, "Ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum." Sungguh-sungguh kalian harus meluruskan saf-saf kalian. Atau kalau kalian tidak mau, la yukhalifannallahu baina qulubikum. Sungguh-sungguh Allah akan cerai-beraikan hati-hati kalian. Ini ancaman. Kita membaca dalam Al-Quran dan meyakini betul bahwa bersatunya manusia itu adalah Allah yang menyatukannya. Yang disatukannya adalah hatinya. Maka ketika hatinya sudah bersatu, akan tercapai yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islamiyah, persatuan Islamiyah. Disebutkan dalam Al-Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, ma allafta baina qulubihim, walakin Allah allafa baina qulubikum."
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqna ma fi ardi jami'an." Kalau seandainya engkau menggunakan semua yang ada di bumi ini untuk menyatukan hati manusia, maka tidak akan mungkin bisa menyatukan. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati kalian. Allah menyebutkan, Rasul menyebutkan dalam hadis ini, hadis yang berkaitan dengan shaf tadi, rapatnya shaf dalam salat itu menjadikan sebab tercapainya persaudaraan, persatuan. Sebagaimana centang perenangnya dalam shaf, itu juga menjadikan sebab terjadinya perpecahan di hati-hati kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya hal ini hukumnya wajib, bukan hanya sekedar sunnah. Nabi menyebutkan dalam riwayat yang lainnya, man wasala saffan wasalahullah, barang siapa yang menyambung shaf. Merapatkan itu bagian dari menyambung. Barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan sambung kebaikan-kebaikan untuknya. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, dan barang siapa yang memutus shaf, sengaja-sengaja tidak mau rapat, maka Allah akan memutus kebaikan baginya. Kebaikan itu bisa hidayah, kebaikan itu bisa kesehatan, kebaikan itu bisa rizki, kebaikan itu macam-macam. Qata'ahu Allah, Allah akan putus itu semuanya dari dia. Karena dia memutus shaf. Atau dengan kalimat lain, tidak berusaha untuk merapatkannya. Di antaranya, kita ingin merapatkan kaki. Malah sing dirapati geser bae, Pak. Anu kepriwe jane. Mungkin dia belum tahu dalilnya. Dianggap nek rapet risih. Ngerti risih, Pak? Aja rapet-rapet lah. Sing penting kan khusyuk. Khusyuk itu hal yang diperintahkan untuk kita berusaha. Syariat khusyuk. Tapi bukan berarti ingin khusyuk dengan melanggar syariat. Kalau demikian sholat sendirian di rumah lebih khusyuk, Pak. Daripada jamaah ngapa sih? Akeh-akeh wong. Tapi bukan begitu cara kita mencari khusyuk. Khusyuk itu hudurul qalb. Khusyuk dalam salat adalah hadirnya hati dalam salat. Kaki nempel itu tidak berpengaruh dengan hadirnya hati dalam salat. Suasana panas tanpa kipas angin pun tidak berpengaruh. Karena dia minal khasyi'in. Dari orang-orang yang memang khusyuk dalam salat. Tidak terganggu dia dengan kondisi apa yang ada. Dia khusyuk. Hakata kaum muslimin rahimani wa rahimahum jami'an. Sehingga marilah kita kaum muslimin, ilmu ini harus kita sampaikan ke kaum muslimin, dikarenakan itu salah satu sarana, sebab-sebab yang dengan itu Allah akan satukan hati-hati kita. Namun kalau kita menyelisihinya, itu juga disebutkan oleh Nabi sebagai sebab terjadinya perpecahan dalam hati kita. Hendaknya kita mewaspadai, kita jangan sampai menyebabkan terjadinya perpecahan. Yakni dengan sebab tidak rapatnya dan lurusnya shaf kita. Bisa difahami hadirin? Mudah-mudahan ini sebagai murajaah terhadap ilmu yang telah kita ketahui bersama, mengulang kembali, dan bagi yang belum tahu, alhamdulillah tambahan ilmu, tinggal kita semuanya mari bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Dianggap orang asing, depan batal, otomatis dia keluar dari shaf. Yang di belakang maju ke depan, menutup yang kosong. Asing hal ini. Aneh. Masa wong sholat melaku-melaku, Pak.
Kalau yang saf ini maju ke depan mengisi kekosongan, yang belakangnya maju tidak? Maju. Akhirnya maju kabeh, Pak. Kiding ana wong salat mlaku-mlaku. Dia jahil, tidak tahu ilmu. Menganggap ini sesuatu yang tercela, bahkan itu hukumnya wajib. Kalau yang di belakang dikasih kesempatan maju ke depan, kok tidak kunjung maju, saf terdepan atau depannya lebih utama daripada yang di belakang. Nabi kita menyatakan khairus sufufi lirijali awwaluha. Saf yang terbaik bagi laki-laki yang pertamanya. Tsummal amsal fal amsal. Tsummal ladzina nahu, kemudian berikutnya. Ketika kita berada pada saf yang ketiga, yang kedua batal, kita ada kesempatan untuk maju ke saf yang kedua. Itu lebih utama daripada kita berada pada saf yang ketiga. Kanan kirinya tahu, kasih kesempatan di belakang maju. Kok nggak maju-maju? Maka yang di sampingnya nutup yang kosong tadi. Hukumnya wajib. Nutupnya ke arah mana? Ke arah imam. Kalau yang batal sini, maka yang di sini merapat ke arah sana. Kan imamnya di sana. Kalau yang dibatal sebelah sana, yang merapat ke arah sini. Ke arah imam. Bisa dipahami hadirin? Itu hukumnya wajib kaum muslimin. Bukan hanya himbauan. Dan itu bukan satu hal yang tercela. Itu melangkah berapa kali langkah itu. Tidak dihitung. Hitungan lebih dari 3 boleh ketika itu memang hajat dibutuhkan. Nabi menyebutkan uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuh olehmu 2 hewan yang hitam walaupun kamu dalam keadaan sedang sholat. Al-hayyatul aqrabu. Ular dan kalajengking. Kamu lagi sholat, ada kalajengking menuju ke arahmu. Kemudian kamu mau apa? Menginjaknya. Nah, orang go sandal, tidak ya para baik, tentup. Maka ambil cari sesuatu yang lain. Loh, kan banyak gerak, tidak mengapa. Karena Nabi kita memerintahkan hal itu. Itu jikalau memang hewan itu mengarah ke kita. Kalau hewan itu melintas jauh 10 meter, ya biarin saja Pak. Nggak ada apa-apa dengan kita. Bisa dipahami hadirin. Sehingga marilah kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkan bimbingan Nabi SAW dalam hal ini adalah tentang meluruskan dan merapatkan saf. Jangan kita biarkan saf kita diisi oleh para syaitan. Apakah syaitan berada di saf-saf yang tidak rapat? Adanya celah-celah di situ? Ada yang mengatakan, ya biarin saja syaitan di situ. Ikut sholat kok. La hawla wa la quwwata illa billah. Nabi yang memberitahukan, la tad'ul furujat li syaitan. Jangan kalian berikan ruang dalam saf-saf kalian untuk syaitan. Karena syaitan akan masuk di sela-sela yang diantaranya. Untuk menggoda, bukan untuk ikut sholat. Syaitan perlu sholat. Bagaimana pemikirannya kok bisa muncul perkataan seperti itu? Syaitan itu ingin menghasut Bani Adam agar tersesat. Bukan ingin ikut sholat, bukan. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga mari kita laksanakan hal ini, karena ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagai bukti bahwa kita cinta beliau dengan kita mengamalkan ajaran-ajarannya beliau Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk ke kitab kita Syarah Masul Jahiliyah.
Pembahasan kita telah masuk pada poin yang ke-59 yang berkaitan tentang talqibuhum ahlal haqqi bi alqabil munaffirah. Mereka musyrikin jahiliyah, demikian pula Yahudinya dan Nasaranya, Majusinya dan yang lain-lainnya ahlul batil, menjuluki ahlul haq dengan julukan-julukan yang jelek dalam rangka menjauhkan manusia dari al-haq. Perlu kami sampaikan, al-haq itu adalah, sebutkan dalam Al-Quran, al-haqqu mir rabbik. Al-haq itu datangnya dari Rabbmu, yaitu yang berupa Al-Quran wa Sunnah. Al-Quran wa Sunnah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharuskan kita dalam mengamalkan dan memahaminya sesuai dengan bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Itu pembahasan khusus. Dalil tentang hal ini sangat banyak. Namun bukan itu yang kita bahas pada kali ini. Yang kita sampaikan, itulah al-haq. Siapa yang berpegang dengannya, maka dia adalah ahlul haq. Dengan kalimat singkat Nabi kita menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, disahihkan oleh para ulama, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Al-haq itu adalah ajaranku dan para sahabatku hari ini. Ku di sini siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dalam berislam, maka dialah itu yang disebut dengan ahlul haq. Dialah yang disebut dengan ahlul sunnah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Wal jamaah. Dan berjamaah dengan para sahabat Nabi. Mengikuti jejak langkah mereka. Tidak beragama dengan perasaan. Tidak dengan metode akal. Tidak pula dengan semata hanya mengandalkan kebiasaan atau ikut-ikutan semata. Tidak. Itu ahlul haq. Nah, dari zaman dulu kala, Nabi Nuh, sampai Nabi kita, sampai hari ini dan untuk seterusnya, orang-orang yang mengikuti al-haq akan selalu dicemooh, akan selalu dihina, ya, direndahkan, dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek dalam rangka agar manusia menjauhi al-haq tersebut. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Hud ayat yang ke-27. Allah berfirman tentang Nuh yang menghadapi kaumnya yang ingkar kepada ajarannya Nuh. Nabi Allah Nuh berdakwah lailan wa naharan, sepanjang pagi, sepanjang siang, malam. Ini dia. Nuh berdakwah terus menerus, pagi, siang, sore, malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Namun dakwahku ini, wahai Allah, tidak menambahkan kecuali mereka semakin lari dari dakwah ini. Beliau berdakwah sepanjang sejauh berapa? Selama berapa tahun? 950 tahun. Keberadaan Nuh di tengah-tengah kaumnya. Itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Lalabitha fi qawmihi alfa sanatin illa khamsin. Nuh berada di tengah-tengah kaumnya 1000 tahun kecuali 50. Yani 950 tahun. Berdakwah. Tetapi dalam
Kenyataannya kaumnya menolak dakwahnya Nuh, mengingkari dakwahnya Nuh, dan menjuluki dengan julukan-julukan keji dan jelek. Di antaranya disebutkan dalam ayat ini. Faqaumu Nuhin qalu, misal seperti ucapan kaum Nuh yang ingkar kepada beliau. Mereka mengatakan, "Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i." Mereka mentertawakan Nuh bersama para pengikutnya dengan mengatakan, "Kami tidak melihatmu, Nuh, beserta para pengikutmu, kecuali orang-orang rendahan di antara kami. Yang nggak punya otak, yang nggak punya akal. Jumud, kaku. Kami nggak melihat kecuali itu yang menjadi pengikutmu." Ini cemoan dan hardikan dalam rangka melarikan orang dari dakwahnya Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai kepada zaman-zaman berikutnya. Sampai pada zaman Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau dijuluki dengan sahirun majnun. Tukang sihir yang gila. Nabi kita dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek, yang keji. Dalam rangka agar manusia yang ada di waktu itu menjauhi beliau dan tidak mau menerima ajarannya beliau. Itu sudah bagian dari ujian yang akan diterima oleh orang-orang yang di atas al-haq. Pasti itu akan didapati. Di zaman sekarang kita ini, wahai kaum muslimin, orang-orang yang ingin mengikuti Rasulullah SAW di atas bimbingan beliau, dilabeli dengan julukan Islam radikal. Kalau tidak dengan kalimat radikal, Islam garis keras. Kalau tidak dengan itu dijuluki intoleransi. Atau dijuluki dengan sabar kalimat. Dalam rangka untuk manusia menjauhi dakwah sunnah itu. Agar orang takut dengannya. Belum ta'lim. Belum datang ke tempat ta'lim. Sudah mendengarnya. Berarti ini teman ya. Jenggotan kabeh. Dari jauh dia menilai. Berarti ini teman dia jubahan kabeh. Ada yang ingin ngaji. Malu. Ini ta'lim khusus untuk para ustaz. Karena jenggotan kabeh. Hadirin kaum muslimin. Ketakutan itu bukan tanpa alasan. Ketakutan itu dikarenakan sebuah image yang menyebar di tengah-tengah masyarakat dalam mereka menyudutkan dakwah sunnah. Awas, hati-hati dari mereka teroris. La haula wala quwwata illa billah. Jangan heran itu telah terjadi di zaman dulu. Apalagi kita, para nabi, para rasul. Mendapatkan itu semuanya. Itu bagian dari ujian dalam dakwah. Namun Syekh Shalal Fauzan mengatakan, lakin hadha la yadur alal haq. Yang seperti ini tidak memadorati mereka-mereka yang di atas al-haq. Tidak membahayakan mereka-mereka yang berpegang di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak membahayakan. Tatkala kita memang betul-betul mengikuti Rasul. Betul-betul kita beriman. Kebenaran dakwahnya Rasul. Ayat, hadis. Dan memahaminya dan mengamalkan sesuai dengan para sahabat. Ini kebenaran. Saya akan pegangnya rat-rat. Orang mau bicara apa silahkan. La yadur. Tidak membahayakan. Tidak memberikan efek apapun. Tetap kita beramal. Tetap kita dakwah. Tetap kita sampaikan ilmu. Dan begitu seterusnya. Jangan sampai julukan-julukan itu
Mungkin ada intimidasi atau mungkin ada pula desakan, himpitan, ancaman. Janganlah itu menyebabkan kita mundur dari sunnah. Dua kerugian yang akan Anda dapati. Yang pertama, Anda tahu al-haq. Allah telah memberikan petunjuk. Diberitahukan ilmu oleh Allah tentang al-haq. Anda sia-siakan nikmat ini. Padahal nikmat ini nikmat yang paling besar. Yang kedua, bukan hanya sekedar hilangnya nikmat hidayah ini. Bahkan Anda menyelisihinya. Dengan meninggalkan yang sunnah. Engkau melakukan yang bid'ah umpamanya. Dengan meninggalkan yang sunnah. Engkau melakukan yang maksiat. Nanti di akhirat pertanggungjawabannya lebih besar. Daripada orang yang jahil. Orang yang jahil yang tidak tahu sunnah melakukan sesuatu yang bid'ah. Dawung jahil pak ya lumrah. Walaupun itu juga tidak lumrah. Dan itu hal yang haram. Tapi kalau sudah tahu ilmu sunnah. Mengerti al-haq itu adalah Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dia tinggalkan karena rasa takut yang bentuknya masih rancu. Belum muhaqqaqah. Belum nampak dengan jelas ancaman, himpitan, ataupun yang semisal itu. Hanya sekedar ketakutan belaka. Ternyata Anda meninggalkannya. Maka Anda akan dituntut kelak di yaumul qiyamah. Anda bagian dari mereka-mereka yang berilmu. Namun tidak beramal dengan ilmu itu. Sebagaimana Yahudi dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua kerugian. Namun kalau kita mengenal ilmu al-haq, mengenal sunnah, kita pegangi, kita amalkan, itu sebagai langkah kita menuju ridha Allah. Dan menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka manusia yang banyak itu, yang kalau kita ikuti itu, mereka akan menyelamatkan kita dari neraka? Kalau kita ikuti selera manusia yang banyak itu, demi merasa aman, tidak ada rasa takut, sehingga bergabung dengan mereka, apakah mereka yang banyak itu bisa menjamin kamu masuk surga? La, tidak sama sekali wahai kaum muslimin. Maka kita pegangi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan hidup itu ada dua kemungkinan terjadi pada kita. Camkan wahai kaum muslimin, tidak keluar dari dua hal ini. Yang pertama, hidup mencari ridha Allah. Yang kedua, hidup mencari ridha manusia. Mencari ridha Allah, di sana terdapat resiko. Dibenci oleh manusia-manusia yang terhasut oleh syaitan. Memusuhi kita. Itu hal yang pasti. Inna syaitana lakum adu. Syaitan itu musuh bagi kalian. Baik syaitan dari bangsa jin. Ataupun syaitan dari bangsa manusia. Adu. Musuh bagi kalian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iltamasa ridallahi bi sukhtin nasi, radhiyallahu anhu wa rada anhu an-nas." Barang siapa yang dia dalam hidupnya mencari ridha Allah, maka Allah akan meridhoinya dan Allah akan jadikan manusia-manusia lain akan ridha kepadanya. Kemungkinan yang kedua, meniltamasa ridhon nas. Ada orang yang ingin diridhoi oleh manusia, diterima oleh mereka, tidak ada ancaman, tidak ada hardikan atau cemoohan, diterima oleh mereka. Namun engkau dimurkai oleh Allah.
mencari ridho manusia dengan cara menyelisihi syariat, maka berakibat Allah murka kepadamu. Maka hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan Allah murka kepadamu dan Allah jadikan manusia yang banyak tadi murka kepadamu. Dua-duanya kaum muslimin ada resikonya. Mencari ridha Allah ada resikonya. Berhadapan dengan mereka-mereka yang telah terhasut oleh para syaitan dari bangsa manusia. Tetapi Allah menjanjikan ridhonya bagi kita. Dan Allah akan jadikan manusia lain itu ridho kepada kita. Namun mungkin ada jiwa-jiwa kerdil. Belum ada apa-apa. Baru ada berita saja dan itu berita yang belum nyata. Simbang siur. Akan begini, akan begitu. Nanti akan ada begini. Wah ini bagaimana? Wah, belum ada apa-apa. Lah mending orang ngaji belah. Daripada ngaji malah tambah mumat. Ngaji-ngaji malah jadi akeh musuh. Lah suruh ngaji baik. Sing penting jadi orang Islam. Syubhatnya seperti itu ya kaum muslimin. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syaitan itu bukan hanya menghentikanmu dari mengenal sunnah. La, tidak. Syaitan itu akan berusaha menyeretmu ke jurang neraka. Bukan hanya dihentikan dari situ. Anda berhenti dari ta'lim. Mereka sudah ketawa. Apakah berhenti? Tidak. Ayo ikut aku. Melakukan apa? Kemungkaran dan kemaksiatan. Gak mau, tetap dimusuhi. Wong syaitan, Pak. Inginnya menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus. Menuju jalan yang sesat. Dalil yang banyak tentang hal ini. Tapi karena keterbatasan waktu. Tidak bisa kita sampaikan dalilnya. Jam berapa ini? 8:30. Nah, berarti pun rampung, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita kaum muslimin istiqamah di atas sunnah. Mudah-mudahan dengan keistiqamahan kita di atas sunnah, Allah menjadikan manusia itu ridha. Disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin dari hadis yang tadi kami sampaikan di atas, Allah ridha kepada kita dan Allah akan jadikan manusia yang lain itu ridha kepada kita. Itu bisa terjadi di dunia. Betapa banyak orang yang tadinya benci dengan kita, ternyata sekarang ini alhamdulillah bisa taklim bersama kita. Mungkin ada yang berpengalaman dulu membenci orang yang memelihara lihyah, jenggot. Sekarang dia memelihara lihyah. Dulu dia mungkin mentertawakan banjir ora mas deng dur temen katok ya. Sekarang dia alhamdulillah jalan di atas mata kaki. Mungkin berhadapan dengan orang tua. Orang tua tidak ridho anaknya taklim dari itu. Ngaji mengana mbok jadi teroris. Orang tua belum tahu ilmu. 5-6 tahun yang akan datang ternyata Allah takdirkan. Orang tuanya ikut ta'lim. Dan bercerita saya ta'lim. Karena anak saya yang mengajakku. Padahal biar ya musuh Pak. Ini alhamdulillah. Dengan sebab putraku ini. Saya mendapatkan hidayah. Yang dulu saya musuhi. Masya Allah. Itu bisa terjadi. Daripada kita mengenal sunnah kemudian kita lepas. Bagaimana mungkin teman-teman kita, handetolan keluarga kita akan mengikuti sunnah dalam keadaan kamu yang tahu sunnah melepaskannya. Kasihan mereka. Bukan kasihan ketika kamu di atas sunnah mereka marah-marah, kasihan. Bukan. Lebih kasihan kalau kamu lepaskan sunnahnya. Kapan mereka akan mengenal sunnah ini? Allah berjanji
ridho kepadamu dan akan menjadikan mereka ridho kepadamu. Betapa banyak itu terjadi. Lebih lagi disebutkan oleh beliau, yang pasti mereka akan ridho kelak di akhirat. Tatkala mereka di dunia membenci sunnah, mencemooh ahlu sunnah, menghina, merendahkan, bahkan mengancam, membenci, memusuhi. Mereka tidak ridho dengan sunnah, tidak senang, benci. Besok di akhirat mereka akan tahu yang benar adalah ahli sunnah, yang di atas dakwah salafiyah, Al-Quran sunnah dengan pemahaman salaf, Al-Quran sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ini yang benar. Mereka baru meridhoi, iya itu benar. Dua seandainya saya mengikuti hal itu, tapi semuanya sudah terlambat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla mendapatkan hidayah taufik mengenal Islam dan sunnah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sampai akhir hayat kita masing-masing istiqamah, berpegang teguh dengan al-haq, dan tidak pudar dikarenakan berbagai macam ancaman ataupun julukan-julukan yang jelek. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada umat manusia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Bab yang ke-60 dan 61. InsyaAllah. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma